Sobat calon guru semuanya, salah satu hal penting yang perlu kita ketahui ketika pendaftaran CASN 2024 sudah dibuka. Di sini nanti seluruh calon pelamar wajib membuat akun SSCASN 2024. Dan salah satu aturan terbaru terkait tentang penentu kelulusan CASN 2024 ini adalah bahwasanya secara resmi untuk sertifikat hasil SKD CPNS nanti dapat digunakan ya sebagai penentu kelulusan dalam seleksi CPNS 2024. Kalau misalkan di sini teman-teman yang pernah ikut seleksi CPNS kemarin mendapatkan nilai tinggi, misalkan tes TWK itu berapa, kemudian TU berapa, dan juga TKP berapa, maka di sini bagaimanakah dengan sertifikat seleksi kompetensi P3K? Apakah sertifikat seleksi kompetensi P3K yang nilainya kita sudah tinggi nanti akan bisa digunakan di tahun 2024 ataukah tidak? Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat calon guru semuanya, menjelang dibuka pendaftaran CPNS dan juga P3K 2024 telah rilis yaitu Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 yaitu tentang pengadaan pegawai ASN tahun 2024. Sedangkan untuk mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil ini tertera pada Kepmenpan RB nomor 320 tahun 2024. Dan untuk tahapan seleksi untuk yang CPNS nanti masih sama, yaitu seleksi administrasi, kemudian SKD dan juga SKB. Sedangkan untuk yang P3K itu tertera pada pasal 27, yaitu ada dua tahap seleksi, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi teman-teman. Nah tentunya pada seleksi CASN tahun 2023 kemarin, baik itu seleksi CPNS maupun juga P3K, ketika kita untuk CPNS itu mengerjakan tes, maka di sini kita mendapatkan sertifikat SKD. Sedangkan untuk yang P3K itu mendapatkan sertifikat seleksi kompetensi yang dikeluarkan dari BKN teman-teman. Ya mana untuk sertifikat BKN kurang lebihnya tampilannya adalah seperti ini, yaitu untuk sertifikat seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk pendaftar CPNS itu tampilannya nilai yang dikeluarkan itu adalah TWK, kemudian TIU dan juga TKP ya. Sedangkan untuk seleksi kompetensi P3K itu adalah kompetensi teknis, kemudian manajerial dan juga sosiokultural serta tes wawancara. Nah untuk sertifikat SKD bagi CPNS ini nanti akan bisa digunakan ya sebagai penentu kelulusan di seleksi CPNS tahun 2024 ini. Dan keputusan tersebut itu sesuai dengan KEPK BKN ya nomor 234.1/2024 tentang petunjuk teknis pemanfaatan sertifikat seleksi kompetensi dasar ya CAT BKN pengadaan calon PNS. Nah di sini berdasarkan dari Kepmenpan RB nomor 651 tahun 2023 bahwa di sini nanti untuk teman-teman yaitu terkait tentang pemanfaatan sertifikat SKD CAT BKN. Nah terkait tentang tutorial cara unduh sertifikat BKN, sertifikat hasil seleksi kompetensi untuk P3K dan juga sertifikat PKN yaitu hasil SKD atau seleksi kompetensi dasar, ini tutorialnya sudah kita berikan pada kartu video ini, nanti silahkan bisa dicek ya. Yaitu kita masuk yaitu ke sertifikat.bkn.go.id, kemudian kita memasukkan NIK dan juga nomor peserta, kemudian kita klik tombol unduh nih. Nah ini kemudian untuk mengecek keaslian sertifikat, teman-teman bisa memanfaatkan fitur yang ada di Play Store ya. Nah hal penting yang perlu diketahui bahwasanya untuk teman-teman pendaftar CPNS tahun 2024 ketika di tahun sebelumnya ini telah mengikuti sertifikat BKN, maka ini nanti akan bisa digunakan kembali teman-teman. Jadi untuk ketentuan pertama yaitu peserta ini kan hanya dapat mengikuti SKD sebanyak satu kali ya dalam satu tahun anggaran. Kemudian peserta yang telah mendapatkan sertifikat SKD CAT BKN dapat menggunakan kembali hasil yang tertera ya pada sertifikat SKD CAT BKN pada satu periode pengadaan CASN berikutnya. Jadi teman-teman mungkin di SKD sebelumnya itu di sertifikat itu tertera nilainya tinggi, tentunya nanti akan bisa dimanfaatkan nih untuk seleksi CPNS 2024. Kemudian peserta yang telah lulus seleksi administrasi ya pengadaan PNS tahun 2024 nanti dapat memilih untuk mengikuti SKD atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD tahun 2023. Jadi untuk pendaftaran CPNS ini kan nanti melalui yang pertama itu seleksi administrasi, kemudian
kita SKD, kemudian SKB. Nah, pada tes yang pertama yaitu seleksi administrasi, ketika teman-teman pendaftar CPNS ini lulus seleksi administrasi, tahap berikutnya ini kan kita ikut SKD ya. Nah, bagi teman-teman yang di tahun sebelumnya sudah mengikuti tes SKD dan mendapatkan sertifikat BKN, maka bisa memilih apakah ingin menggunakan nilai di tahun sebelumnya, apakah ingin ikut tes SKD lagi. Nah, dalam hal peserta seleksi pengadaan PNS ini mengikuti seleksi pada periode berikutnya, maka hasil SKD pada sertifikat BKN sebelumnya ini dinyatakan tidak berlaku. Jadi teman-teman bisa menimbang-nimbang ya, apakah nilai SKD sebelumnya ini lebih tinggi daripada di tahun ini yang akan kita peroleh ataukah tidaknya. Nah, ini adalah tentunya suatu hal yang menggembirakan bagi teman-teman pendaftar CPNS ya. Jadi sertifikat nilai SKD di tahun sebelumnya bisa dipakai di tahun ini. Nah, lantas bagaimanakah dengan P3K? Apakah sertifikat seleksi kompetensi untuk P3K ini nanti akan juga bisa digunakan sama halnya dengan teman-teman yang mendaftar CPNS? Terkait tentang hal tersebut, di sini kita kutip informasi pertama yaitu dari jpnn.com ya, bahwa sertifikat SKD CPNS ini laku di seleksi CASN 2024. Lantas untuk P3K ini kira-kira bagaimana? Nah, di sini untuk teman-teman honorer ini masih dalam proses meminta keadilan ya. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, bahwa sertifikat SKD CPNS bisa digunakan dalam seleksi CASN 2024. Ketentuan tersebut diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara ya saat sosialisasi pengadaan PNS baru-baru ini. Kebijakan tersebut menimbulkan protes di kalangan honorer. Pemerintah dinilai tidak adil ya dalam menerapkan aturan. Mengapa PNS dan P3K terus dibedakan? Dari tahapan seleksi saja sudah kelihatan perbedaannya. Ini kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Indonesia. Nah, dia menegaskan bila sertifikat SKD CPNS bisa digunakan untuk seleksi CASN 2024, maka ketentuan tersebut ini harus juga diberlakukan untuk P3K 2024. Bunda Nur sapaan akrab dari Nur Baitih ya, ini mengungkapkan saat seleksi P3K 2023 cukup banyak honorer K2 yang mendapatkan nilai kompetensi teknis ini sangat tinggi ya. Sayangnya karena keterbatasan formasi, sebagian besar mereka tidak mendapatkan penempatan. Kalau pemerintah adil, nilai seleksi kompetensi tahun lalu bisa digunakan untuk seleksi P3K 2024. Mereka juga akan diseleksi pada cat BKN tuturnya. Dan masih menurut Bunda Nur, banyak honorer yang bertanya-tanya kenapa sertifikat hasil seleksi P3K 2023 tidak berlaku untuk tes tahun ini. Seharusnya adil dan diakumulasi ya dengan nilai-nilai tahun ini. Pemerintah tegasnya mestinya tidak membeda-bedakan seleksi CPNS dan juga P3K. Jika dilihat dari sisi kualitas dan juga pengalaman, honorer lebih banyak pengalaman ya dibandingkan dengan CPNS yang umumnya ini terdiri dari fresh graduate yang masih minim pengalaman. Beliau mengatakan bahwa jangan egois dalam bikin kebijakan. PNS dan P3K sama-sama lahir dari undang-undang yang sama. Jangan P3K diperlakukan kayak anak tiri, cetusnya. Sebelumnya BKN mengingatkan panitia instansi pusat maupun juga daerah untuk berhati-hati menyusun juknis ya. Jangan sampai petunjuk teknis atau juknis ini membuat peserta yang seharusnya layak malah gugur baru ya pada tahap awal administrasi saja. Perlu kecermatan panitia instansi terkait tentang teknis pelaksanaan seleksi pengadaan ASN 2024. Inilah kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suherman. Kecermatan yang dimaksudkan Deputi Suherman ini adalah ketika panitia instansi menyusun petunjuk teknis seleksi administrasi agar tidak ada pihak yang nantinya dirugikan. Inilah terkait tentang seleksi administrasi, tentunya salah satu hal yang membuat banyak sekali teman-teman tidak lulus ya di seleksi administrasi. Suherman pun menerangkan bahwa peserta yang lulus seleksi administrasi pengadaan PNS ini dapat memilih untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD cat BKN di tahun 2023 pada SSCASN. Kalau ada peserta yang tahun lalu sudah lulus SKD ya dan melewati nilai ambang batas,
lanjutnya, maka yang bersangkutan ini bisa menggunakan sertifikat SKD mereka untuk digunakan pada seleksi tahun ini. Namun hasilnya yang tertera pada sertifikat SKD CatBKN ini hanya bisa digunakan dalam satu periode. Dan semoga saja untuk keberlakuan dari hasil seleksi 2023 ini bukan hanya diterapkan pada CPNS, semoga saja untuk guru honorer pun nanti juga akan diterapkan aturan yang sama ya, sehingga nanti bisa kita memiliki opsi apakah kita menggunakan nilai seleksi kompetensi yang tertera di CatBKN ataukah nanti kita ikut kembali. Semoga saja nanti aturan yang akan rilis pada Juknis P3K ini menguntungkan kita, sehingga peluang lulus kita ini bisa lebih besar teman-teman.